Shalom semuanya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dan penonton yang ada 3 juta orang di sini. Boleh tepuk tangannya. Boleh angkat-angkat ya. Oke. Hari ini kita dipenuhi dengan roh sukacita yang melimpah di Gereja Hermon. Kembali hari ini hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Kembali bertemu dengan saya Odilia. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita seru-seruan dalam kuis Alkitab episode kelima. Hari ini tim yang akan bertanding adalah tim Berea dan tim Kasih. Saya panggilkan tim pertama, tim Berea adalah leadernya Bapak Niko. Timnya adalah Evelyn dan Ibu Mega. Silakan menempati posisinya. Hari ini sebetulnya saya mau pakai Wheel of Name. Bisa buka di Google, di websitenya Wheel of Names. Ya, tim kasih, Bapak Niko di mana Bapak? Ya, tim kasih terdiri dari Mbak Desi, Bapak Samosir dan juga Ibu Erni. Silakan ngambil posisi, silakan duduk. Sudah Wheel of Names, sudah buka? Itu nggak usah dah, biarin. Nggak usah lah. Niko. Ya. Boleh kita tunggu Bapak Niko yang paling ganteng di antara yang terganteng-ganteng. Oke, silakan menempati posisinya. Oke, kita urutkan abjad nama, tapi karena saya lupa menyediakan will laki keberuntungan. Ya, saya mulai dengan siapa yang akan mengundi yang mulai duluan. Sebutkan nama abjadnya. Desi, Erni, Samosir, DES. Sini, Niko, Evelyn, Mega. Ada D-nya. Berarti abjad yang paling duluan adalah Desi. Kelompok kasih yang akan main duluan. Ya, kelompok kasih akan main duluan. Hari ini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan tentang khotbah hari ini. Wah, siang ini khotbahnya karena menarik ya materinya. Kita mulai pertanyaan pertama untuk babak pertama. Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami boleh maskernya dibuka Bu supaya cantiknya kelihatan di kamera. Biar cantiknya kelihatan Bu. Iya, baik, kita tepuk tangan dulu dong. Iya, nanti jawabnya pakai mic. Saya jelaskan dulu ada 3 babak. Babak pertama adalah pertanyaan esai. Setiap grup akan mendapatkan pertanyaan masing-masing. Bernilainya 20, 30, dan 50. Babak kedua adalah menjawab dengan cepat. Silakan menunjuk, temannya akan menjawab. Ya, babak ketiga adalah babak rebutan. Ya, yang sudah bermain pasti tahu. Nah, karena tadi undian pertama dan dimenangkan oleh grup kasih, berarti Desi and Friends akan mulai duluan. Siap? Boleh rundingan sebelum menjawab ya. Ingat durasinya juga. Pertanyaan pertama untuk kelompok kasih. Nah, sudah siap? Pak Samosir, nanti jangan lupa Pak rundingan dan Ibu Erni dan Mbak Desi. Ya, pertanyaan pertama. Salib Tuhan Yesus sudah tergambar saat perjanjian lama. Saat apakah salib itu terlihat menyelamatkan? Ini khotbah Pak Gembala udah sering banget ngomong di mimbar. Saat apakah salib itu terlihat menyelamatkan? Salib Tuhan Yesus sudah tergambar saat perjanjian lama. Ini berkaitan dengan tulah ke-10 untuk bangsa Israel. Sebagai anak yang pernah sekolah minggu harusnya tahu ada 10 tulah. Silakan menjawab, ambil mic-nya. Boleh jika yakin dengan pertanyaan, tunjuk-tunjukkan. Boleh, ini ada dalam kitab Keluaran pasal 11. Desi yang senior sebagai pemain. Ya. Salib Tuhan Yesus sudah tergambar saat perjanjian lama. Saat apa salib itu terlihat menyelamatkan? Kalau itu Pak Gembala suka malah pakai alat peraga, malah tangannya ya suka Ayo. Silakan menjawab, ini ada dalam kitab Keluaran pasal 11. Kalau saya kasih clue, saya bantu kitab tulah ke-10. Udah ingat tulah ke-10? Oke, jawab saja. 3, 2,
Satu. Oke, baiklah. Silakan menjawab. Jawab aja deh salah atau benar. Poinnya nanti akan dibenarkan oleh Pak Gembala. Yang dapat poin Pak Gembala. Kalau silakan menjawab. Nanti akan dilemparkan jemaat jika kelompoknya belum bisa menjawab dengan tepat. Silakan. 3, 2, 1 nyerah. Nyerah. Oke. Saya lemparkan penonton. Jika ada yang bisa menjawab, angkat tangannya. Ibu silakan. Boleh dibantu pakai mic Pak Samosir oper ke sana. Mic-nya belum dinyalakan. Yang menyelamatkan kita bukan salib ya, karena salib itu adalah memang untuk kepercayaan kita bahwa kita itu pengikut Kristus, lambang ya. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita percaya kepada Yesus. Pertanyaannya saat apa? Pada momen apa gitu? Atau peristiwa apa? Peristiwa kalau kita membutuhkan sesuatu yang terlalu jepit gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Jawabannya belum tepat. Terima kasih untuk semangatnya untuk menjawab. Kita dengarkan jawaban dari Pak Gembala. Jadi salib Yesus itu terlihat menyelamatkan dalam perjanjian lama adalah saat terjadi tulah ke-10. Di situ orang Israel harus mengasih tanda darah pada ambang pintu. Dan tanda darah itulah yang membentuk gambar salib di ambang atas, kiri dan kanan. Dan itulah gambaran salib. Ya itu. Jadi gambaran salib saja bisa menyelamatkan orang Israel dari kematian anak sulung. Apalagi hari ini, sekarang ini, karya salib Yesus bisa menyelamatkan semua orang yang percaya dari kematian kekal. Demikian. Oke, terima kasih Pak Gembala. Jadi jawabannya belum 100% ya. Jadi kita tunggu teman-teman akan menjawab lagi. Untuk grup Rea belum dapat poin. Oke, semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Wah, ini juga terlalu sering Pak Gembala ngomong di mimbar dan juga sering dilakukan. Apakah perjamuan kudus boleh diberikan kepada anak kecil? Menurut ini boleh apa tidak dan apa penjelasannya? Apa alasannya? Ya, silakan menjawab Pak Samosir. Ya, perjamuan kudus itu buat anak kecil tidak boleh karena itu bagi orang yang dewasa. Karena bagi anak kecil itu belum mengerti memahami tentang dosa. Tetapi yang perjamuan kudus itu diberikan kepada orang dewasa karena dia memahami bahwa itu adalah penyangkalan diri kepada Tuhan. Nah, ini saja. Oke, pertanyaannya apakah boleh? Sebetulnya jawabannya boleh ya. Kita dengarkan penjelasan dari Pak Gembala. Ya, perjamuan kudus itu boleh diberikan kepada anak kecil setelah orang tuanya mengangkat dan mendoakannya. Jadi bukan karena anak kecil nggak punya iman, tapi yang ngangkat kan sudah diangkat oleh orang tuanya. Sama ketika Paskah pertama di Mesir, yang memotong domba Paskah itu orang tuanya, nggak mungkin anak kecil yang memotong. Tapi setelah domba Paskah itu dipotong, lalu dinikmati seisi rumah. Di isi rumah itu ada bapak, ibu, dan anak. Dan itulah yang menjadi gambaran bahwa anak kecil sekarang boleh menerima perjamuan kudus. Karena apa? Itu adalah iman dari orang tuanya. Amin Bapak Ibu ya. Kira-kira baiklah demikian. ya. Terima kasih Pak Gembala. Iya. Sudah bisa dipahami ya apa yang menjadi penjelasan dari Pak Gembala dan ini adalah yang ada di Mount Hermon Church ya. Oke, baik, pertanyaan ketiga ini khotbah hari ini. Ini masih fresh from the oven. Jadi harus tahu. Ya, pertanyaannya ini bernilai 50. Jadi harus bisa mengejar poin. Apa peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya? Tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Ini khotbahnya baru setengah jam yang lalu. Apa peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya? Silakan Pak. Semangat Pak, tepuk tangan dulu dong. Sebagai apa? Peran Roh Kudus itu sebagai penghibur dan penolong. Oke, baiklah, terima kasih. Ini jawaban bernilai 50, tolong ditulis. Oke, jadi
Skor sementara untuk grup Berea di babak pertama bernilai 50. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke grup Berea yang ini grup kasih ya. Ya, saya salah, mohon maaf. Ya, grup kasih. Ya, 50 ya, dia buah roh yang pertama. Kasih orangnya juga penuh kasih dulu dong. Iya, beda ya. Itu kasih itu memberi, kasih ini beda, lope. Oke, baik, kita masuk dalam babak pertama untuk grup Berea. Pertanyaan pertama. Nah, ini semuanya udah yang pro semua. Apakah hukum Taurat masih harus dilakukan oleh orang Kristen? Silakan menjawab. Ambil mic-nya, Pak Niko. Handphonenya boleh ditaruh, tidak buka ya. Tidak buka contekan. Silakan ke atasin, ya. Apakah hukum Taurat masih harus dilakukan oleh orang Kristen? Hukum Taurat yang Ten Commandment itu harus tetap kita lakukan, tapi bukan sebagai syarat atau syariah, tapi sebagai bukti atau buah. Jadi motivasinya sudah berbeda. Oke, wah jawabannya tepat sekali yang tertulis. Terima kasih, bernilai 20. Bernilai 20 untuk Berea. Pertanyaan kedua. Ya, ini juga menjadi khotbah Pak Gembala juga beberapa bulan yang lalu. Apa maknanya orang Kristen lahir baru dalam Nats? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini menjadi materi khotbah saya minggu ini sebetulnya. Silakan menjawab. Orang Kristen kita sering dibilang, orang Kristen harus lahir baru. Seperti tertulis dalam, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ini tinggal pemahamannya aja. Implementasikan dalam hidup sebagai orang Kristen. Ayo nih kok tadi hukum Taurat tahu, harusnya hukum Taurat yang lebih susah tahu. Ciptaan baru, lahir baru harusnya juga tahu. Silakan. Lahir baru di situ artinya kita sudah meninggalkan pola pikir yang lama, berubah segambar dengan Kristus, dengan satu frekuensi dengan maunya Tuhan Yesus. Oke, gimana Pak Gembala? Boleh diterima ke poin 30 ya. Kita harus ketika hidup di dalam Kristus, pola hidup, pola pikir, pikiran, perkataan juga harus seturut dan segambar dengan Allah. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga juga khotbah hari ini. Ya, khotbah hari ini fresh from the oven. Iya. Jadi masih anget ya, pasti masih nempel. Ini tadi Pak Gembala juga mengulang-ulang perkataan ini. Roh Kudus juga datang sebagai penginsaf akan 3 hal bagi dunia. Bukan cuma orang Kristen tapi bagi dunia. Sebutkan 3 hal itu yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Ada 3 hal tadi Pak Gembala sampai merinci satu persatu. Yang ini apa, ini apa, ini apa. Untuk orang Kristen ada di poin yang kedua. Nah, gitu. Ya, kalau penonton tadi mendengar, siap-siap kalau ini nggak tahu kita segera lemparkan. Ya, lemparkan ke penonton. Oke, biar adil semuanya kebagian. Oke. Penonton juga dapat hadiahnya sudah saya siapkan ya. Sudah siapkan. Angpau kita. Oke, silakan. Roh Kudus juga datang sebagai penginsaf akan 3 hal bagi dunia. Bagi dunia ya, bukan cuma orang Kristen. Tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Ada 3. Gampang banget tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gembala. Poin pertama apa, kedua apa, 3 apa. Silakan 3, 2, jawab. Ambil mic-nya, silakan menjawab. Sebutkan saja 3 hal itu apa. 1, 2, 3 apa. Cuma ingat 1 sebagai harus 3. Karena di Nats Alkitab tertulisnya 3, bukan cuma 1. Ya. Dia enggak sabar. Dia aku tahu. Oke. Oke, 3, 2, penolong mengingatkan 1. Apa? Mengingatkan penolong. Bukan itu. Ya, ini penginsaf bagi dunia.
Tiga yang tertulis dalam Yohanes 16 pasal 8. Oke, penonton ada yang tahu? Tiga hal yang menjadi Roh Kudus penginsaf bagi dunia, bukan cuma orang Kristen. Tadi ada 3 di khotbah Pak Gembala. Tadi Pak Gembala sudah menjelaskan 1, 2, 3. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Yang kedua untuk Kristen. Silakan Ibu. Pertama tentang penginsaf. Pak Ferdi ayo lanjutkan Pak. Jangan lihat catatan tapi jawab. Silakan lanjut. 2 lagi. Cepat nih. Cepat dalam hitungan ketiga Pak Ferdi. Dalam hitungan ketiga Pak Ferdi. 3, 2, 1 dosa, 2. Yes. Silakan. Hadiahnya nanti setelah kuis ya akan diambil. Akan di sini sudah. Boleh tenang aja Pak Ferdi sudah saya siapkan. Terima kasih Pak Ferdi, ini gak sabar. Dosa, kebenaran dan penghakiman. Oke. Jadi tim Berea mendapat poin 50, kedudukannya sama. Oke, babak kedua harus lebih semangat lagi ya. Oke, babak kedua babak menjawab dengan cepat. Siapa yang akan menjawab? Pak Samosir. Oke, semangat Pak, paling ganteng Pak. Sudah siap Pak? Pak, pegang mic-nya Pak. Jadi suaranya masuk di rekaman. Ya, siapa? Coba nyala nggak? Oke, siap. Pak, kalau nama tempat kita ibadah apa Pak? Kalau zaman sekarang kita ini. Sekarang Bapak berada di? Gereja. Kalau zaman sekarang. Ya. Kalau kan nama tempat ibadah orang Yahudi namanya apa? Sinagoga. Oke. Harus dipancing ya. Apa nama tempat di mana Allah memusnahkan tempat tersebut yang penuh dengan dosa dan kejahatan? Ini berkaitan tentang peristiwa Abraham dan Lot. Pernah nonton tidak menjawab? Sodom dan Gomora. Oke. Sebutkan salah satu dari 3 bahasa yang digunakan oleh Yesus selama pelayanan pengajarannya. Ada 3 bahasa. Ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Gembala. Penggunaan untuk 3 bahasa ini juga ada alasannya masing-masing. Kalau bisa 3, bahasa Yunani, oke. Bahasa Ibrani, bahasa Greka. Bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa. Karena saya minta tadi salah satu Bapak menjawab, oke, mendapat poin. Bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Aram adalah bahasa ibunya Tuhan Yesus, bahasa Ibrani bahasa nasional, bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Oke, pertanyaan keempat Pak. Siapa nama pemimpin ibadah yang anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? 3, 2, 1. Penonton. Pemimpin ibadah yang anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ibu Lydia? Bukan. Pemimpin ibadah. Ini Lazarus orang ini anaknya. Pertama kali ada sekian orang. Yang wanita itu Sudah di close tadi Bapak karena penjawab dengan cepat. Oke, tidak ada, kita skip. Sebelum penderitaan penyalipan Tuhan Yesus berdoa sampai menetes keringat darah di taman apa? Getsemani. Taman Getsemani. Oke, ada 4 pertanyaan dijawab. 1 pertanyaan bernilai 20 jadi 80 yang diperoleh oleh tim kasih ya. Jadi keringat darah itu kalau di dalam bahasa ilmiah namanya hematohidrosis ya. Sudah ada ahli yang menuliskan bahwa itu namanya peristiwa Tuhan Yesus mengeluarkan tetes-tetes keringat yang berupa darah bernama hematohidrosis. Oke. Pertanyaan keempat tadi, pemimpin ibadah yang anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus adalah namanya Yairus ya. Umurnya berapa? 12 tahun. Waktu itu ada bukan sebarang angka ya 12. Pak Gembala sudah menjelaskan angka 12 tahun itu ada maknanya juga. Jadi nggak ada yang kebetulan ya di dalam Alkitab. Oke, kita masuk ke grup Berea. Siap-siap? Semangat tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh tos juga salang kanan kirinya. Kalau seperti tos kanan kiri. Baik, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Berapa lama perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian? 40 tahun. 40 tahun.
dari ke-12 suku bangsa Israel, suku apakah yang tugasnya adalah pelayanan untuk ibadah? Lewi. Apa mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mengubah air jadi anggur. Berapa upah yang diterima Yudas atas pengkhianatannya pada Yesus? 30 shekel. 33 shekel. Lebih ini lagi. 30 shekel. 30 30 keping perak. shekel perak. maksudnya. Ya. Berapa jumlah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ini sudah, Pak Gembala sudah pernah, ini awas, ini jebakan. Berapa jumlah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ratusan. Ini kayak di iklan, berapa lapis? Ratusan. Ya, 3, 2, 1 penonton. Banyak ya. Oke, secara duniawi berapa? 3. Kalau keseluruhan sampai akhir zaman jumlahnya adalah banyak. Oke, begitu Pak Gembala. Oke, ini Pak Gembala sudah kasih clue loh pada saat khotbah. Oke. Poin yang diterima di babak kedua oleh Berea sebanyak 84 pertanyaan yang bisa dijawab. Berapa total skor sementara untuk saat ini? Oke, tepuk tangan. Grup kasih. Wah, kedudukannya sama. Oke, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi sekarang toh sama teman. Toh bukan samping kiri kanan, di depan belakang. Oke, depan belakang. Kita akan masuk dalam babak. Oke, siap-siap. Kita masuk dalam babak blur. Babak ketiga maksudnya ya, karena ini pertanyaan rebutan. Silakan pencet bel. Ya. Kalau bisa sudah mencet yang pertama, bisa menjawab dapat poin. Jika tidak menjawab, grup lawan yang bisa menjawab, poinnya akan dikurangi. Jadi berpikir sebelum menjawab, ya. Oke, pertanyaan pertama. Ya, perhatian, kayak ya. Kalau di iklan, perhatian, pintu teater 1 telah dibuka. Kayak gitu ya. Ya, perhatian. Pertanyaan pertama telah siap. Silakan Anda menjawab. Ya, karena tadi bunyi bel pertama ada alarm, berarti yang menjawab akan mendapatkan poin. Ya, poin tambahan maksudnya. Bonus tambahan poin ya. Jadi biasanya 25, ini mendapat 100. Oke, ya. Penonton juga kalau bisa menjawab akan dapat hadiah dari saya bernilai 3M. Ya, siap-siap. Ini jebakan juga sebetulnya. Kalau Anda jeli, pasti bisa menjawab 125 poinnya. Berdasarkan nats Alkitab, apakah yang menjadi visi dan misi dari Mount Hermon Church? Cepat. Oh, sebutkan. Jangan nunjuk, sebutkan. Ya, oke, ini jebakan sudah kubilang. Oke, poin untuk Berea 125. Sudah kubilang ini jebakan harus jeli. Ya, nggak usah pakai mikir sebetulnya ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah nama Abraham sebelum ada tanda perjanjian dengan Allah? Abraham, betul sekali, nilai 25. Tadi Pak Gembala sudah sempat singgung tentang Abraham ya di khotbah hari ini. Ya, sekarang pertanyaan ketiga, lihat slide, tolong di next bawahnya. Lihat ke layar televisi. Lihat ke layar televisi di bawah yang kuis Alkitab itu ada tulisan kemah, bukan yang di sini, yang di live. Di bawahnya itu, yang di bawahnya itu ada gambar. Nah, ini skema kemah suci atau bait Allah yang dibangun oleh Raja siapa? Salomo. Tetapi yang menginisiasinya adalah Raja Daud. Oke. Ini sudah menjadi khotbah Pak Gembala di bulan Desember tahun 2023. Ada 3 skema suci. Sebutkan 3 bagian dari skema suci ini. Ada 3 bagian. Sebutkan. Dan jika tahu penjelasannya silakan jelaskan. Oke, kalau tahu silakan pencet bel untuk menjawab. Penonton juga siap-siap. 3 bagian dari skema suci ini ada 3 bagian. Sebutkan masing-masing bagian-bagian. Tidak melihat handphone ya.
Kalau menilai handphone nanti akan di minus. Boleh di skip dulu. Lebih menghargai kami yang menonton dan juga yang sedang melakukan quiz. Oke. Silakan kalau sudah bisa menjawab. Ya, baiklah bagi 3 apa coba? Bagi 3. Tidak ada yang bisa? Silakan. Ibu kalau sudah yakin menjawab, kalau tidak bisa nilainya akan dikurangi 25. Oke, mic. Nyalain, sudah nyala. Ruangan suci, pintu tirai, ruangan maha suci. Kurang tepat Ibu, masih salah. Saya lemparkan dulu ke tim ini. Tidak bisa menjawabkan juga, saya lempar. Jadi tidak ada yang dikurangi karena ini salah, ini tidak bisa menjawab. Penonton? Sudah salah Pak tadi. Tidak bisa dibenarkan. Anda terlambat. Silakan Ferdi. Siap, tepuk tangan. Jadi siapa yang menjawab, Pak Ferdi apa Ibu Lydia? Berbagi 2 ya nanti. Oke, berarti amplopnya masih 1, apakah 2? Tanya dulu Dewan Juri. Ini ada 3 sebetulnya, jadi 1 lagi Pak. 1 lagi pertanyaan. Oke, semangat Pak Ferdi. Oke, pertanyaan keempat dan yang terakhir, silakan lihat gambar lagi berikutnya. Ya, pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang keberapa? Hari yang ketiga, Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Emmaus dengan 2 murid. Siapakah nama murid itu? Jika sudah yakin silakan pencet bel. Ini khotbahnya tahun lalu, bulan lalu dan sudah sering disampaikan oleh Pak Gembala. Silakan. Siapakah nama muridnya? 5, 4, 3, 2, 1. Niko? Nanti kalau sudah menjawab membenarkan lagi, waktunya habis. Anda terlambat. Dari tim kasih? Simon dan Andreas. Salah. Saya kasih 1 kesempatan lagi. Yohanes dan Thomas. Salah. Penonton? Penonton, ayo Ferdi. Saya kasih clue biar dapat hadiah. Huruf K. Ibu Lydia, huruf K. Ibu Poni. Siapa yang menjawab? Ibu Lydia. Oke, betul sekali. 1 lagi siapa Bu? Kalau menurut singkapan dari Pak Gembala itu istrinya Kleopas. Ini dari singkapan Pak Gembala ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang bilang, oh itu bukan. Ini pendapatnya Pak Gembala. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Oke, baik, pertanyaan sudah selesai. Ada yang mau pertanyaan tambahan dari penonton? Biar dapat hadiah 1 lagi Pak Ferdi. Ini buat Pak Ferdi. Biar hadiahnya sah gitu. Ya. Ini khotbah hari ini loh Pak Ferdi. Tuhan Yesus juga memanggil murid-muridnya. Yang tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28. Apa bunyi natsnya? Untuk penonton. Matius 11 ayat 28. Kalau in Englishnya tadi ada kata rest. Rest, bukan rest. Istirahat. Rest. Apa bahasa Indonesianya? Bukan, ya, tadi dia masih bocorin. Silakan, Matius pasal 11 ayat 28. Saya kasih clue dari awal. Come on. Iya, lanjutin Pak. Oke, 3, 2, 1 lah. Marilah. Berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, tepuk tangan buat saya. Oke, terima kasih, kita sudah selesai untuk kuis Alkitab hari ini. Oke, kita akan menghitung skornya untuk hari ini. Ke tim Berea berapa Bapak Notulen? Yang pertama tim kasih dulu. Tim kasih? Totalnya itu 130. 130 total skor ya.
Oke nih. Tim Berea total skornya. Total skornya 200. Wah, tim Berea 230 siap-siap akan ketemu dengan Pak Karel dan 280. Oke, minggu depan ketemu Ibu Sherly, Pak Karel. Oke, siap-siap. Siap-siap. Oke, kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan terima hadiah cash and carry. Iya, cash and carry silakan. Ini kenapa tipis? Takutnya takutnya salah. Jangan-jangan saya salah. Nanti soalnya saya tidak membuka ya, masih disegel dari Ibu Gembala. Oke, silakan. Oke, silakan kembali. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita tunggu yang